Kan dulu dari Kuala Merdeka, Yayasan Kuala Merdeka. Oh, kita dulu dari Yayasan Kuala Merdeka Ke Belajar Merdeka. Nyambung jadi. Itu ya. Dulu kita berpikir dulu kan Kuala itu kan sumber ya. Apa nama itu? Kita menganggap bahwa kita dulu belum merdeka, maka perlu dimerdekakan rakyat ini kan. Itulah judulnya Kak tulis. Dari Kuala Merdeka menuju Kampus Merdeka. Ya. Kau setuju Kak? Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu kan di IBA itu sekarang sedang dirintis ya. Sudah berapa kali ini kan seharusnya sudah dilaksanakan oleh rektor yang lalu ya, tapi belum ada apa jejak sama sekali. Sudah setahun ya. Pada rektor baru inilah ya, pada masa saya tekankan ya, ini harus diwujudkan. Nah, kita udah berapa kali pertemuan ya. Pertama kita fokus pada perubahan kurikulum, kemudian perubahan sistem penjamin mutunya, kemudian mendesain bagaimana hak pelajar mahasiswa di dalam 8 semester itu gitu kan. Karena kan ada ketika dia magang kan harus ada semacam penyetaraan ya, ke dalam SKS-nya kan, atau disetarakan gitu nilai-nilai SKS-nya kan. Nah itulah yang sedang kita garap ya sekarang ini kan. Jadi IBA pada dasarnya siap menuju kampus Merdeka Belajar gitu. Ya, ini kalau jadi setelah pelantikan itu atau sebelumnya mungkin sudah ada konsep guys untuk kampus kita nih. Oh ya, pertama kita mengubah visi misi universitas ya. Jadi visinya itu menjadikan universitas yang unggul ya, berjiwa wira swasta, berbasis kebangsaan religius, nilai-nilai kebangsaan religius. Itu visi. Visi ini digali dari pemikiran pendiri ya, dalam hal ini almarhum Bayumi Wahab dan istrinya Ibu Saidah, kerap dipanggil Ibu Idah gitu, almarhum. Makanya IBA tingkatannya loh. Tingkatannya IBA itu tingkatan dari Ida dan Bayumi juga. Nah dari situ kita coba pemikiran pendiri ini menjadi dasar ya, menggerakkan universitas ini ke depan. Nah, tentu saja perlu kita konkretkan menjadi bentuk kegiatan ya, seperti entrepreneur misalnya, atau jiwa kewirausahaan. Kita mendirikan satu unit lembaga yang kita sebut dengan IBA Entrepreneur Center. Oh, IBA Entrepreneur Center. EEC ya. Ya kalau disingkat ya, akronimnya. IBA Entrepreneur Center ini membuat kegiatan ya, yang berkaitan kegiatan-kegiatan entrepreneur atau kewirausahaan yang berorientasi pada kepentingan mahasiswa. Jadi macam mana mahasiswa kelak dia tidak sebagai seorang sarjana aja, tapi dia sarjana entrepreneur. Jadi sarjana yang punya visi, yang punya jiwa entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, di samping itu dia harus dilandasi oleh nilai-nilai bangsa religius. Nah itu dia punya keinginan kita ya, mewujudkan mahasiswa yang punya ilmu atau sarjana, yang entrepreneur, juga mencintai bangsa,
kebangsaan religius tadi. Kemudian berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia ini kita tarik dari religius tadi. Jadi dalam hal ini ya, agama Islam. Jadi apa dasar dari apa pengajaran agama religius itu ya sesuai dengan agama pendiri yaitu Islam. Maka ajaran-ajaran Islam itu akan kita kembangkan tidak hanya di kurikulum nanti, tapi juga di tingkat praksisnya ya. Seperti misal rencana kita tahun 2021 itu akan mendirikan asrama tahfiz mahasiswa Universitas Hiba ya. Nah di asrama ini akan menampung apa orang-orang yang miskin ya, di berbagai kabupaten, tapi dia juga punya ya kemampuan apa membaca Al-Quran, entah 2 juz atau 3 juz, lebih bagus tahfiz ya hafal Al-Quran gitu. Nah dia yang dibiayai oleh bupati dan wali kota. Ini sebagai bentuk apa nama itu bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah itu kan bertugas ya, ditugasi oleh negara gitu kan, supaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena cita-cita kemerdekaan itu salah satu itu ya di antara 4 itu kan. Nah kita menampung di sini ya, kemudian kita integrasikan antara kegiatan asrama dengan kegiatan di kelas atau kampus dengan kegiatan masjid. Oh mereka tetap kuliah? Tetap kuliah ya. Jadi itu tadi apa dia nanti apa diharapkan jadi sarjana yang juga hafiz Al-Quran gitu, yang mengenal apa agama gitu, tapi juga punya jiwa apa kewirausahaan atau jiwa entrepreneur, dan dilandasi oleh rasa cinta bangsa gitu kan, bukan bangsa lain tapi bangsa Indonesia gitu kan. Kemudian apa didasari oleh ajaran-ajaran agama, dalam hal ini agama Islam. Nah itu yang apa kita wujudkan ke depan gitu. Dalam visi misi itu yang saya rumuskan di apa ketika saya menjabat rektor ya. Jadi waktu kompetisi kemarin itu di dalam Pirek pemilihan rektor kemarin, saya memaparkan visi misi saya seperti itu gitu. Dan sekarang diwujudkan ke dalam apa di dalam statuta Universitas Hiba. Itu tidak saat pemilihan kemarin nggak berapa itu calonnya 1. Oh 1 calon. Saya sebenarnya kurang berminat gitu ya. Detik-detik terakhir saya itu apa mencalonkan, kenapa ya didorong-dorong oleh teman itu. Tapi saya pikir-pikir saya khawatir terganggu dengan kerja saya yang lain itu, dalam hal ini di DPR gitu kan. Saya pikir-pikir ada dilema, di posisi dilematis saya waktu itu kan. Di satu sisi saya harus ya menunjukkan kinerja yang baik juga sebagai tenaga ahli di DPR kan, staf ahli ya. Tapi di satu sisi lain saya harus apa mengemban itu misi universitas kan. Nah di tengah-tengah kan bimbang tuh Iya. Di tengah-tengah bimbangan itu ya nggak ada cara lain itu, saya sholat istiqoroh gitu kan. Apakah benar putusan saya nih antara memilih apa melanjutkan atau tidak gitu kan, nggak ada tanda-tanda gitu kan. Karena itu juga tugas tambahan rektor itu kan. Iya, tapi ada rasa tenang aja kan. Kan di tengah-tengah kegelisahan itu ada rasa tenang. Ya, saya tafsirkan aja rasa tenang itu ya jangan-jangan ini petunjuk gitu kan. Ya apa benar apa enggak saya nggak tahu itu, walau alam itu. Saya coba tafsirkan itu aja. Jadi di detik-detik terakhir saya daftar gitu kan. Kira-kira gitu, Bu. Oh jadi tanpis itu kan. Itu kalau tahap auto berapa kira-kira Pak? Jumlah mahasiswa yang bakal bisa ditampung itu dalam program itu? Oh tentu terbatas karena ini rencananya asrama ini yang bakal bangun ini. Kalau ini kapasitasnya berapa nih kira-kira? Ya ini saya lihat ada 8 kelas ini kan. Ini kan sekolah. Kalau saya lihat apa nama tuh apa itu gambarnya itu rencananya 2 tingkat. Nah, ini khusus perempuan, kalau nggak salah nanti laki-lakinya di dekat fakultas. Mungkin sekitar 50 atau 100 lah kayak awalnya kotanya.
mungkin sekitar 50, ya 50-100 lah ya. Ini antara laki-laki dan perempuan ya. Bisa. Nah kalau dihubungkan dengan Merdeka Belajar itu kan program menteri sekarang ini kan Merdeka Belajar. Nah apa kira-kira yang ini kita bakal yang connect dengan IBA nih? Ya, kampus Merdeka atau Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar kalau saya kan pas saya balik gitu kan, kampus Merdeka ya kan gitu kan, baru Merdeka Belajar gitu kan. Kalau Nadiem kan Merdeka Belajar, kampus Merdeka baru kan gitu kan. Merdeka dulu kampus baru bisa belajar. Kira-kira. Nah, tapi itu apa soal hal teknis saja, istilah aja ya. Konsep Nadiem itu pada dasarnya kan bukan hal yang baru. Tetapi ya, Nadiem mencoba menerjemahkan bagaimana alumni atau mahasiswa ya pada saat proses dia belajar, dia sudah didekatkan dengan dunia industri, dengan dunia usaha, termasuklah dengan pemerintah kalau umpamanya bekerja sama dengan pemerintah ya. Nah ini artinya nggak jauh beda dengan konsep link and match-nya Menteri Wardiman kalau nggak salah ya. Wardiman Negara. Kan pada masa itu udah digagas Wardiman gitu. Nah si Nadiem dengan menggunakan istilah Merdeka Belajar dengan kampus Merdeka itu kan berkaitan dengan kondisi hari ini. Merdeka kampus itu terutama kampus itu gitu, dibebaskan untuk melakukan proses-proses akreditasi yang memakan tenaga dosen-dosen segala macam itu kan. Kalau ketika menghadapi akreditasi mungkin Bung Nasir pernah mengalami itu kan, sehingga terpusir kan tenaga. Nah itu dibebasin. Urus administrasi ya. Itu dibebasin oleh Nadiem itu. Sepanjang kampus itu punya kerjasama dengan berbagai dunia industri yang berskala besar ya, nasional atau katakanlah para multi corporation itu kan, atau dengan kampus-kampus yang bermutu di tingkat internasional ya. Nah kemudian Nadiem juga membebaskan pada universitas negeri ya, yang itu diharapkan dia tidak lagi bekerja dengan itu istilahnya tuh kalau kampus di negeri itu kan, pokoknya dia punya kebebasan menjadi dasar hukumnya lah, dia punya kebebasan demikian. Dan kalau kemarin kan harus melewati proses-proses akreditasi itu kan, itu satu. Kedua, konsep itu mengutamakan hak belajar mahasiswa. Jadi hak belajar mahasiswa bukan kewajiban ya. Yang kewajiban bayar dia kan. Oh iya. Itu kan gitu. misal begini ya. Misal mahasiswa Universitas IBA bekerja sama dengan Unsri misalnya. Mahasiswa IBA misal dari katakanlah ekonomi ya. Dia ingin belajar di Unsri. Mungkin dengan prodi yang sama atau mungkin prodi yang berbeda. Nah, selain itu bisa juga magang, gitu kan? Magang. Ada 9 kegiatan pembelajaran yang di konsep Nadiem itu ya. Pertama ya pertukaran mahasiswa itu ya, artinya ada kerjasama antara mahasiswa Indonesia atau Sumatera Selatan dengan daerah lain atau negara lain, universitas-universitas di negara-negara lain, baik itu di Asia Timur atau di Asia Tenggara maupun di Eropa gitu. Nah kedua ada magang ya. Magang itu bisa di dunia usaha atau di dunia industri. Dunia usaha itu ya bisa aja dia magang di orang-orang yang sukses di dalam dunia usaha aja. Kalau dalam dunia industri barangkali dia magang seperti kalau di Sumatera Selatan ini ada ConocoPhillips gitu. Ada punya Arifin Ponorogo kayak di Buba itu kan. Ada juga perkebunan yang berbasis luar ya. Kayak di Banyuasin macam itu. Termasuk juga mungkin di Sinarmas seperti Pulp and Paper itu kan, atau di Marainim kan, Pulp and Paper juga kan, PTBA misalnya. atau PTBA atau pabrik semen dan sebagainya lah ya.
Nah, ada juga yang ketiga, mahasiswa punya hak juga belajar, misalnya melakukan penelitian secara mandiri, kemudian juga dia punya proyek-proyek mandiri gitu kan. Ya. Lantas yang berikutnya dia juga bisa membangun desa dengan model seperti KKN tematik gitu kan, atau berkaitan dengan kemanusiaan ya, yang biasanya ini lewat NGO ya. Biasanya NGO yang cukup besar, di NGO atau yang berskala internasional, misalnya ya, LBH Walhi misalnya. Itu nasional ya, internasional. Mesti bisa karena dia punya program yang rutin ya, seperti LBH Walhi. Kalau kita kemarin MOU dengan Walhi ya. Kemudian bisa juga dengan DKP. UNICEF misalnya. Kalau dengan DKP bisa tak? Ya bisa, itu berkaitan dengan kesenian ya, Iya. Kemudian dengan lembaga-lembaga internasional lainnya kan. Jadi intinya ada 9 area model pembelajaran yang dikembangkan Nadiem. Itu diserahkan pada kampus masing-masing atau menerjemahkannya ke dalam satu kurikulum. Nah, di dalam satu kampus itu mahasiswa punya hak belajar, bisa prodi yang sama, bisa juga biasanya prodi yang berbeda dalam satu kampus itu ya. Misal fakultas ekonomi akan mengambil prodi hukum misalnya kan, atau sebaliknya prodi hukum mengambil ekonomi, atau ke pertanian, atau ke teknik ya. Itu amat bergantung pilihan-pilihan mahasiswa. Jadi wawasannya bertambah gitu ya. Nah itu SKS itu 1 semester ya 20 SKS. Nah kalau tadi keluar baik itu lintas universitas maupun magang tadi, kegiatan magang itu 2 semester. Jadi ada 40 SKS. Itu Nadiem gitu. Nah, diserahkan pada ini tentu saja ya. Dengan satu semester berada di kampus, hak mahasiswa belajar, kemudian 2 semester berada di luar kampus, itu pertama mengubah kurikulum. Jadi kurikulum mau nggak mau harus diubah. Kedua, mengubah juga sistem penjaminan mutunya kan. Jadi banyak dampak yang dirubah gitu dengan kita menerapkan universitas yang merdeka ya, sekaligus memberi ruang kepada merdeka belajarnya si mahasiswa. Saya kira itu yang penting di dalam. Take off all the love if I left you